Baiklah, langsung saja. Saya Lamtiar Sinaga dengan NIM 251357796 dari kelompok 12 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan juga cara penulisan artikel ilmiah. Langsung saja. Yang pertama, pengertian artikel ilmiah menurut para ahli. Menurut Suyitno, ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Menurut Brotowijoyo, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi menurut kelompok kami, artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dapat dikatakan bahwa artikel jenis ini merupakan bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih ramping. Selanjutnya yaitu cara penulisan artikel ilmiah. Dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu judul. Judul dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul maksimumnya terdiri dari 12 kata. Judul artikel yang baik bersifat ringkas, informatif, dan deskriptif. Penggunaan singkatan atau formula kimia sebaiknya dihindari. Judul ditulis dengan huruf besar atau kapital. Istilah bahasa asing ditulis dengan huruf miring. Yang kedua yaitu nama penulis. Ditulis tanpa gelar akademis dan disertai dengan alamat email dan institusi. Yang ketiga yaitu abstrak dan juga kata kunci atau keywords. Abstrak ditulis dalam jarak 1 spasi dengan jumlah kata tidak lebih dari 150 kata yang dilengkapi dengan 3-5 kata kunci, yaitu istilah-istilah yang mewakili ide-ide atau konsep-konsep dasar yang dibahas dalam artikel. Yang keempat yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan dikemukakan suatu permasalahan atau konsep atau hasil penelitian sebelumnya secara jelas dan ringkas sebagai dasar dilakukannya penelitian yang akan ditulis sebagai artikel ilmiah. Pendahuluan juga harus menjelaskan mengapa topik penelitian dipilih dan dianggap penting, dan diakhiri dengan menyatakan tujuan penelitian tersebut. Yang kelima yaitu metode. Alur pelaksanaan penelitian harus ditulis dengan rinci dan jelas sehingga peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama. Jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya, maka acuan pustakanya harus dicantumkan. Jika penelitian terdiri dari beberapa eksperimen, maka metode untuk masing-masing eksperimen harus dijelaskan. Yang keenam yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dalam bentuk data merupakan bagian yang disajikan untuk menginformasikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil penelitian dapat menggunakan grafik, tabel, ataupun gambar. Dalam pembahasan, dikemukakan keterkaitan antara hasil penelitian dengan teori, perbandingan hasil penelitian dengan hasil peneliti lain yang sudah dipublikasikan. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. Yang ketujuh yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelitian, berimplikasi praktis, pengembangan teori baru, dan atau penelitian lanjutan. Yang kedelapan yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dibuat secara ringkas sebagai ungkapan rasa terima kasih penulis kepada tim pembimbing dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian serta pemberi dana. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Bahan rujukan atau referensi dimasukkan dalam daftar pustaka hanya yang benar-benar disebutkan dalam naskah artikel.
Penulisan daftar rujukan secara lengkap dilakukan pada halaman baru. Agar penulisan daftar pustaka lengkap, maka daftar dibuat sebagai tahap penulisan paling akhir. Naskah dibaca dari awal sampai akhir, lalu ditulis dalam daftar semua referensi yang ada dalam naskah, dan daftar tersebut digunakan untuk menyusun daftar pustaka. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.